Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan IPA. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup itu ada 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan bagaimana itu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini biasa disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Adapun alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan memiliki putik sebagai alat kelamin betina. Nah, ini contohnya bunga sepatu. Putik berada paling atas sendiri itu sebagai alat kelamin betinanya. Terus benang sari yang banyak itu sebagai alat kelamin jantannya. Proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah proses penyerbukan. Penyerbukan ini adalah proses serbuk sari jatuh di kepala putik. Yang kedua terjadi proses pembuahan, yaitu sel serbuk sari atau kelamin jantan melebur dengan sel telur, sel kelamin betina. Setelah terjadi pembuahan ini akhirnya menghasilkan sigot. Sigot ini kemudian tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, biji ini biasanya berada di dalam buah. Biji yang ditanam kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru ini akan lama-kelamaan menjadi tumbuhan dewasa dan kemudian berbunga dan menghasilkan biji lagi. Demikian proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Ya, proses penyerbukan ini ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga yang sama. Nah, berarti masih satu bunga. Sedangkan penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Berarti bunganya 2, dari bunga ke-1 ke bunga kedua tapi satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Ya, jenisnya masih sama tapi tumbuhannya berbeda. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Berarti penyerbukan bastar ini 2 bunga tapi bunganya berbeda.
Proses penyerbukan tumbuhan biasa dibantu oleh angin, air, hewan, dan manusia. Jadi, proses penyerbukan ini jatuhnya ke benang sari atau serbuk sari itu dibantu dengan angin. Misalkan ada angin, bunga itu tertiup angin, akhirnya serbuk sarinya jatuh di kepala petik atau dibantu dengan hewan. Misalkan dibantu ada kumbang atau kupu-kupu yang hinggap di bunga itu, kemudian karena tergoyang-goyang oleh gerakan kupu-kupu atau kumbang, serbuk sari jatuh di kepala putik. Perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif ini biasa disebut perkembangbiakan tak kawin. Dan ini perkembangbiakan vegetatif terjadi ada dua macam, yaitu secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu melalui tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif secara buatan yaitu dengan cara mencangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau menempel atau okulasi, dan menyambung. Contoh perkembangbiakan dengan cara tunas, ya, secara vegetatif tapi dengan cara tunas ini adalah di tanaman pisang, bambu, dan tebu. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif yang berkembang biak dengan umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Sedangkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Sedangkan contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Jadi yang berkembang biak dengan umbi akar ini adalah contohnya singkong dan wortel. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi adalah tanaman stroberi. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma atau bisa disebut rizom, yaitu tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur. Contoh tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman lumut dan tanaman paku. Sedangkan ini adalah gambar tanaman yang dikembangbiakan dengan teknik sambung. Ya, demikianlah perkembangbiakan makhluk hidup khususnya pada tumbuhan, ya. Demikian kegiatan belajar hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.